Keren ya. Oke, udah dapat PowerPoint yang ini belum ya? Belum, Pak. Dan nanti saya kirimkan aja ya. Oke, kita akan coba bahas saat ini tentang sifat-sifat dari gelombang suara ya dan berbagai parameter yang digunakan. Jadi suara itu termasuk dia gelombang ya, gelombang. Nah, kemudian gelombang itu sebetulnya adalah getaran yang bergerak ya. Jadi atau dengan bahasa lain itu pergerakan variasi dari variabel-variabel gelombang ya. Jadi apa namanya? Jadi nanti ada gelombang, ada partikel. Kalau partikel itu bendanya, kalau gelombang itu pergerakan dari partikel. Nah, pergerakan itu nanti ada banyak parameter ya gelombang ini. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat atau rambatan energi ya. Misalnya ini sudah dipelajari di S1 saya kira. Jadi misalnya kita punya pegas. Kemudian pegas itu kita kasih benda, kita gantungkan massa. Terus itu kita tarik ke bawah. Nah, ketika kita lepas, maka pegas itu akan bergerak ke atas dan ke bawah, bolak-balik melewati titik kesetimbangan. Itu namanya getaran. Nah, kalau seandainya pada pegas itu kita ikat tali, kemudian ujung tali yang satu kita ikatkan pada benda yang lain, maka nanti akan muncul gelombang pada tali tersebut. Jadi getarannya itu merambat melalui tali. Nah, perambatan itulah yang dinamakan dengan nama gelombang ya. Jadi gelombang itu rambatan yang bergerak atau energi yang bergerak atau pergerakan dari variabel-variabel gelombang. Nah, nanti gelombang ini punya beberapa variabel. Ada yang dinamakan dengan apa namanya? Ada yang dinamakan dengan amplitudo. Kalau amplitudo itu berarti simpangan yang paling besar. Yang kedua ada simpangan. Yang ketiga ada frekuensi. Banyaknya gelombang per satuan detik, satuan waktu ya. Ada periode, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang. Kemudian ada fase. Ketika dia bergerak, nanti ada fasenya. Kemudian nanti kalau dia pulsa, nah seperti gelombang ini kan nanti kan dalam bentuk pulsa ya. Nanti ada satuan untuk pulsa gitu. Nah, itu kira-kira ya sedikit gambaran tentang gelombang ya. Nah, kemudian kalau gelombang suara, nah karena dia itu adalah getaran pada molekul-molekul udara, berarti nanti sangat berpengaruh dengan pressure, dengan tekanan ya. Kemudian dipengaruhi oleh density, massa per volume. Dipengaruhi juga oleh temperatur. Jadi gelombang suara itu bisa merambat melalui gas, bisa merambat melalui cairan, bisa merambat melalui zat padat. Nah, kalau dia merambat melalui zat padat, tentu dia akan jauh lebih cepat ya, kecepatannya akan jauh lebih tinggi. Tapi redamannya juga akan sangat tinggi gitu. Nah, beberapa variabel ini ada pressure, ada density, ada temperatur. Ini yang disebut dengan nama akustik variabel ya. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian ini kalau seandainya freeze time ini kita hentikan ya. Jadi variabel itu adalah function of position. Jadi kalau seandainya dia posisinya diam ini, nah dia itu punya fungsi posisi ya. Jadi pressure, density, temperatur. Nah, itu adalah function of position. Jadi nanti dia ini ketika dia waktunya berhenti ya. Tentu saja nanti dia bergerak seiring dengan waktu. Maka di sini ini nanti gelombang ada dua jenis.
ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Itu gelombang dilihat dari sisi arah rambatan dan arah getarnya. Kemudian kalau dilihat dari sisi membutuhkan medium atau tidak, nanti gelombang ada dua juga, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, sound atau suara ini termasuk gelombang mekanik karena dia butuh medium. Mediumnya bisa berupa gas, bisa berupa cairan, bisa berupa zat padat. Kemudian kalau dari sisi arah getarannya, nanti dia termasuk gelombang longitudinal. Nanti akan dijelaskan berikutnya ya. Jadi di sini variabel-variabel akustik dia itu adalah function of position ya. Jadi fungsi posisi. Ini dalam kondisi waktunya ini di freeze ya, di kondisi diam ya. Nah, ini contoh ya. Ini ada contoh ada dua gelombang. Ini gelombang 1, gelombang 2. Nah, kalau seandainya dalam waktu yang sama ini ya, maka kita bisa lihat gelombang 2 ini lebih dulu dibanding gelombang 1. Maka antara gelombang 1 dan gelombang 2 ini yang beda berarti apanya ini? 1 dan 2 yang Fasenya. beda apanya nih? Fasenya. Ya, 1 dan 2 yang beda itu fasenya ya, fasenya. Nah, nanti setiap perbedaan waktu, jadi untuk gelombang yang sama ketika waktu itu berubah, maka sebetulnya dia itu berubah fase ya. Artinya dia bergerak ke depan ya. Ini contoh seperti itu. Ini untuk waktu pertama, ini waktu kedua. Jadi waktu pertama dan kedua yang berbeda itu posisinya. Atau dengan kata lain yang berbeda itu adalah fasenya ya. Ini contoh ya, ini gelombang awalnya di sini, kemudian jadi di sini, jadi di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi untuk waktu yang berubah, maka posisinya dia juga akan berubah. Jadi fasenya juga akan mengalami perubahan. Ini kira-kira seperti itu ya. Ini dia merambat ke arah kanan. Sehingga yang awalnya di titik ini dia amplitudenya paling tinggi, terus dia turun, 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 akhirnya jadi minus, minus ini paling bawah, terus ini naik lagi paling tinggi lagi ya. Jadi jarak dari sini ke sini ini satu gelombang ya, dari satu puncak ke puncak. Ini dinamakan dengan satu panjang gelombang. Saya kira ini sudah sangat umum ya. Nah, jadi gelombang itu dia yang ditransmit, yang ditransfer itu energi. Jadi bukan partikelnya, bukan bendanya. Ini contoh ya. Ini kalau digambarkan ini misalnya gelombang kalau kita lihat ada event olahraga, misalnya sepak bola, itu misalnya penonton itu membuat gelombang ya. Jadi tangannya itu bergerak bareng-bareng tapi mengikuti bentuk gelombang gitu. Maka orangnya tetap di situ. Berarti yang bergerak itu hanya polanya. Jadi hanya energinya di situ ya. Jadi orangnya tidak bergerak dari stadium, masih tetap di situ. Yang bergerak itu adalah elevasinya. Jadi mungkin gerakan tangan atau gerakan apa namanya atau gerakan bendera ataupun yang lain ya. Jadi waves itu dia mentransmit energi, tapi partikelnya, maternya itu tidak mengalami transmisi. Ya. Nah, kemudian gelombang secara umum itu ada dua, tadi sudah saya jelasin. Yang pertama gelombang transversal, yang kedua gelombang longitudinal. Nah, kalau gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambatan gelombang. Contoh tali ini. Jadi misalnya di sini ada string ya, ada apa string. Kemudian string itu kita kasih massa, kasih beban. Kemudian ini ada tali ini kita ikatkan ke string ini, terus di sini kita ikat ya. Terus setelah itu string ini kita tarik ke bawah, kita lepas, maka dia kan bergetar. Nah, arah getarnya itu atas dan bawah. Nah, kemudian tali ini bergerak ke arah kanan gitu. Nah, nanti ketika udah sampai ujung, nah dia akan mantul lagi tentu saja ya. Nah, berarti kalau di sini ada string, berarti stringnya kan getarannya kan atas bawah. Kemudian arah gelombangnya itu kan ke arah ke kanan. Berarti arah getaran ini tegak lurus dengan arah gelombang. Nah, gelombang yang seperti itu
dinamakan dengan gelombang transversal ya. Jadi arah getarnya ini tegak lurus dengan arah rambatannya. Jadi particle move perpendicular to wave travel ya. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya seperti air ini ya, air. Ini kalau seandainya kita jatuhin benda ke bawah, maka akan timbul getaran. Getaran itu merambat dalam bentuk gelombang apa namanya, gelombang di permukaan air ini ya. Jadi getarannya itu atas bawah, kemudian gelombangnya itu ke arah radial, keluar ke arah radial, berarti tegak lurus ya. Arah getarannya atas bawah, kemudian arah getarannya radial. Kalau yang ke arah sana berarti ke arah kiri, yang ke arah sana ke arah kanan, yang sana ke arah masuk, ini ke arah keluar ya. Tapi yang jelas dia arahnya radial, tegak lurus dengan arah getaran. Nah, itu dinamakan dengan nama gelombang transversal. Nah, ini beda dengan gelombang longitudinal. Jadi kalau gelombang longitudinal ini atau sering dinamakan dengan nama compression wave ya atau longitudinal wave, gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang gerakan partikel atau osilasi partikel atau getaran partikel itu paralel dengan arah gelombang. Contoh, ini misalnya kita punya string panjang ya, stringnya panjang. Misalnya ada string panjang dan dia relatif lentur ya. Kemudian misalnya di sini kita pegang dengan tangan atau kita hubungkan dengan alat juga boleh. Kemudian tangan kita itu kita getarkan ke kanan dan ke kiri. Kita getarkan ke kanan dan ke kiri. Nah, maka akan muncul pola rapatan dan pola regangan. Ini regangan, ini rapatan. Nah, karena kita getarkan terus, maka akhirnya getarannya ini lari ke arah kanan. Jadi getarannya itu kanan dan kiri, gerakannya ke arah kanan. Nah, berarti arah getaran ini searah dengan arah rambatan. Ini dinamakan dengan nama gelombang longitudinal atau compression wave. Nah, sound, suara, itu termasuk kategori gelombang longitudinal. Jadi arah getaran itu searah dengan arah rambatannya. Ya, beda dengan transversal. Kalau cahaya, tadi tali, kemudian getaran gelombang pada air tadi itu semuanya contoh gelombang transversal. Kalau suara, kemudian getaran pegas ini, nah itu contoh masuk gelombang longitudinal. Ya, ini tadi sudah kita jelasin ya. Jadi partikel ini mengalami osilasi back and forth. Jadi bolak-balik ya, bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian gelombangnya itu bergerak ke arah kanan. Maka ini dinamakan dengan gelombang longitudinal. Jadi partikelnya sendiri tidak bergerak ya, tidak bergerak. Dia hanya kalaupun bergerak, dia hanya bergerak sepanjang batas getarannya. Nah, tergantung amplitudenya nanti ya. Memang jadi gerakan partikelnya itu dibatasi oleh amplitudenya. Nah, tapi kemudian getarannya bergerak ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, ini dinamakan dengan nama gelombang longitudinal atau compression wave nama lainnya ya. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi itu dari sisi arah rambatan dan arah getaran. Kemudian kalau dari sisi butuh medium atau tidak butuh medium, maka gelombang itu dibagi jadi dua, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Nah, kalau gelombang mekanik, maka dia itu bergerak melalui medium. Jadi medium is required ya for sound. Jadi dia butuh medium. Contohnya apa? Ya contohnya tadi gelombang tali ya dia butuh tali. Gelombang air ya butuh air. Suara butuh medium. Dia bisa udara, bisa cairan, bisa zat padat ya. Jadi sound dia tidak bisa bergerak melalui vakum ya.
karena dia butuh medium. Maka kalau di vakum, di daerah yang nggak ada udaranya, nggak ada materinya, ya berarti kita nggak bisa berkomunikasi. Maka kalau orang di luar angkasa, dia komunikasinya pakai gelombang elektromagnetik ya, seperti radio, X-ray, inframerah, ultraviolet. Nah, ini yang tidak butuh medium. Ini yang dinamakan dengan nama gelombang elektromagnetik. Jadi kalau elektromagnetik dia tidak butuh medium. Kalau gelombang mekanik dia butuh medium. Nah, ini gelombang suara. Nah, gelombang suara ini nanti bisa di-encode ya, bisa ditumbangkan. Jadi dia bisa ditumbangkan dalam bentuk energi ya. Jadi misalnya kayak gelombang suara kita, itu nanti diubah menjadi gelombang listrik. Nah, itu bisa ditumbangkan ke gelombang elektromagnetik sehingga bisa nama lainnya itu dimodulasi ya, ditumbangkan. Setelah nanti dia ikut ke gelombang elektromagnetik sampai di tujuan, ditangkap, setelah itu dia bisa dimodulasi atau ibaratnya diturunkan lagi ya. Kayak penumpang ini diturunkan lagi ya. Sehingga nanti seperti gelombang radio, gelombang TV, ultrasound. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Atau misalnya kalau suara kita itu nanti kalau kita pakai mic, nah itu diubah menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal listrik itu dia berjalan mengikuti listrik berarti. Nah, sampai di sana nanti dia diturunkan lagi. Nah, caranya diubah lagi jadi gelombang mekanik ya dengan cara kabel yang isinya listrik, sinyal listrik itu nanti kita lewatkan ke tempat yang ada magnetiknya. Sehingga dia akan mengalami gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu sebanding dengan suara kita, sehingga nanti di speaker akan muncul suara seperti di suara kita, tapi dengan intensitas yang tentu lebih besar ya. Jadi frekuensinya sama, tapi intensitasnya jauh lebih besar. Ya, kira-kira begitu. Nah, di dalam satu gelombang pasti kita mengenal yang namanya frekuensi ya, frekuensi. Kalau frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dalam satuan waktu. Misalnya dalam satuan waktu, misalnya dalam 1 detik itu gelombangnya bisa ada banyak ya. Misalnya jadi frekuensi itu bisa dalam satuannya hertz, ya, banyaknya gelombang per satuan detik. Nah, itu nanti kalau dalam praktek di ilmu pengetahuan bisa sampai satuan megahertz. Jadi dalam 1 detik dia itu bergetar sebanyak jutaan kali ya. Nah, kalau seperti suara kita ini dia bergetar pada mungkin sekitar 300 sampai 400-an ya. Kan membentuk suara. Jadi kalau cahaya frekuensi itu menentukan color ya. Jadi ada merah, hijau, kuning itu ditentukan oleh frekuensinya. Nah, kalau suara frekuensi itu menentukan nada ya. Jadi saya bicara huruf A, B, C, D, E, itu yang berbeda adalah frekuensinya, adalah nadanya atau pitch-nya di sini ya. Jadi kalau di cahaya, frekuensi itu menunjukkan color, merah, hijau, kuning. Nah, kalau di suara, frekuensi itu menentukan pitch ya, atau menentukan nada ya. Nah, kemudian, ya sebentar ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah banyaknya variasi atau banyaknya cycle persatuan waktu ya. Tadi yang udah kita bahas ya. Dari dalam waktu 1 detik itu ada berapa cycle itu. Nah, itu dinamakan dengan nama frekuensi. Nah, ini secara umum kalau frekuensi itu persatuan waktu ya.
Tapi nanti kalau kita bicara citra, nanti kita juga mengenal yang namanya frekuensi spasial. Kalau frekuensi spasial itu berarti banyaknya cycle persatuan posisi, persatuan jarak. Nah, itu namanya frekuensi spasial. Jadi kalau misalnya kita punya line pair itu kecil-kecil sama line pair-nya itu besar-besar. Nah, maka kalau yang line pair-nya itu kecil-kecil berarti frekuensi spasialnya kecil ya. Nah, jadi kita nggak boleh nyebutnya hanya frekuensi, tapi harus ditambahi dengan spasial, jadi frekuensi spasial. Karena memang meskipun ada kemiripan, sama-sama cycle, banyaknya cycle, cuma kalau frekuensi itu per unit time, tapi kalau spasial itu per unit spasial, per unit apa namanya ruang ya. Bisa mili, bisa senti gitu. Kalau ini per unit time, bisa detik, bisa menit, bisa jam, bisa tahun dan lain-lain. Nah, kalau cycle per unit detik itu sering disebut dengan nama hertz atau Hz ya. Itu namanya 1 hertz. Nah, kalau ada 1000 cycle berarti 1 kilohertz. Kalau ada 1 juta cycle dalam 1 detik berarti megahertz. Nah, ini kalau pendengaran manusia itu ada batasnya, yaitu dari 20 sampai 20.000 hertz. Ini dari 20 sampai 20 megahertz. Di bawah 20 ya kita nggak dengar, di atas 20.000 ya nggak kita dengar. Nah, ini yang sering disebut dengan nama audible frekuensi, jadi frekuensi yang bisa kita dengar. Oke, saya kira ini sudah masih sangat umum ya. Nah, ini kalau dia lebih dari 20.000 itu disebut dengan nama ultrasound. Jadi dia nggak audible, nggak bisa kedengaran oleh manusia. Ya, apa namanya? Tapi kalau anjing ya itu masih bisa dengar ya. 20 di atas 20.000 hertz dia masih dengar. Nah, kalau untuk ultrasound USG itu biasanya umumnya menggunakan 1 sampai 2 sampai 10 megahertz. Ya, dari 1 sampai 10 megahertz ya. Ini kalau untuk clinical ultrasound dari 1 juta sampai, dan frekuensi ini nanti akan sangat menentukan apa namanya atenuasi. Jadi nanti yang namanya gelombang ketika lewat di suatu medium itu nanti juga akan mengalami yang namanya atenuasi ya. Dia lama-lama akan mengalami amplitudenya itu menurun seiring dengan jarak itu. Nah, kita akan mencari frekuensi yang kira-kira atenuasinya itu paling kecil gitu. Nah, nanti akan kita lihat ya. Nah, kalau periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 detik. Jadi makanya kalau frekuensi itu satuannya berarti waktu ya, time. Jadi dia rumusnya frekuensi atau T biasanya lambangnya itu seper F. Jadi kalau frekuensinya besar berarti kalau dalam 1 detik itu ada banyak ada banyak gelombang, jadi frekuensinya besar, nah berarti periodenya itu kecil ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk 1 gelombang itu jadi kecil ya. Jadi waktu untuk per cycle ya. Nah, kadang-kadang cukup disebutkan waktu gitu aja ya. Kadang-kadang ya. Waktunya berapa, tuh, amplitudenya berapa, periodnya berapa gitu. Periode. Nah, ini tadi rumusnya ya. Ini udah dipelajari semenjak SMP ya. Jadi periode itu seperfrekuensi. Jadi ketika frekuensi naik, periode turun. Dan sebaliknya, jika frekuensi turun, maka periode jadi naik. Saya kira udah sangat ini ya, sangat umum ya ini ya. Jadi karena kesebandingan terbalik, maka kalau frekuensi dalam satuan kilohertz, ini persatuan kilo, maka periodenya dalam satuan millisecond per cycle. Kalau frekuensinya dalam mega, maka periodenya dalam mikro. Ya, ini rentangnya seperti itu kira-kira ya. Karena ada kesebandingan terbalik tadi itu ya.
berbanding terbalik ini di sini. Nah, ini apa namanya? Dia saling bisa ditukar-tukar juga boleh ya. Kita bisa nyatakan dalam frekuensi, bisa dinyatakan dalam periode. Karena itu ada kesebandingan ya, berbanding terbalik itu ya. Jadi kalau hertz cycle per second, nah kalau period itu second per cycle. Ya kira-kira begitu ya. Nah, berarti kalau dalam kilohertz berarti dia itu ribuan cycle per second. Kalau period berarti millisecond per cycle. Kalau megahertz juta cycle per detik. Kalau period berarti microsecond per cycle. Saya kira ini sangat-sangat umum lah ya. Nah ini contoh ya, saya kira ini seperti di SMP ya. Jadi kalau ada 2 MHz, berarti periodenya berarti dibagi 2 ya, 1/2, 0,5. Ini mega, ini berarti mikro gitu. Kira-kira begitulah gampangannya itu ya. Saya kira ini sudah sangat-sangat umum ya. Nah, kemudian yang cukup menarik, ini cukup perlu kita pahami, bahwa sound, period, dan frekuensi, ini hanya ditentukan oleh sumber gelombang itu sendiri. Jadi dia independen terhadap medium. Jadi medium itu tidak akan mengkorupsi periode atau frekuensi. Medium itu nanti dia akan mengkorupsi amplitude ya, sehingga kalau saya ngomong huruf A misalnya, di dekat ya akan kedengaran huruf A, jauh juga akan kedengaran huruf A. Cuma bedanya kalau dekat A-nya itu kedengaran keras, kalau jauh kedengarannya lemah gitu. Jadi yang dikorupsi itu bukan frekuensinya atau amplitudenya, frekuensinya atau periodenya, tapi yang dikorupsi itu adalah amplitudenya gitu ya. Jadi frekuensi dan periode itu adalah independent of medium, jadi tidak bergantung pada medium. Tapi dia hanya bergantung pada sound source, jadi sumber pada suara tersebut. Nah, kemudian yang namanya gelombang, dia pasti bergerak ya, karena dia itu tadi kan gelombang itu kan rambatan atau getaran yang merambat ya. Nah, kemudian kecepatan gelombang untuk yang gelombang mekanik ya, kalau untuk gelombang elektromagnetik kecepatannya selalu sama, yaitu 3 kali 10⁸ meter per detik. Nah, kalau untuk gelombang mekanik, maka speed-nya itu adalah function of medium. Ya, hanya function of medium. Jadi kecepatannya hanya ditentukan oleh medium. Jadi kalau mediumnya itu misalnya kayak suara. Suara ini tergantung mediumnya, apakah di udara atau di cairan. Udara suhunya berapa, pressure-nya berapa, tekanannya berapa, nah itu akan menentukan kecepatan ya. Kira-kira begitu ya. Jadi speed dari gelombang itu adalah hanya fungsi medium, bukan fungsi sumber gitu. Nah, kemudian di dalam tubuh kita sebetulnya kan ada cairan, ada udara, ada soft tissue, ada tulang. Tapi kita pakai asumsi ya. Asumsinya speed itu diasumsikan ya secara virtual itu konstan. Ya, with respect to frekuensi ya. Jadi kecepatan itu nggak bergantung pada frekuensi. Tapi memang dia itu nanti sangat bergantung pada medium itu ya. Jadi dia tapi nanti kalau untuk klinis ya nanti memang agak susah membedakan gitu. Sehingga nanti kecepatan di tubuh itu kita asumsikan sama gitu. Sehingga dari sisi frekuensi kecepatannya sama, kemudian dari sisi medium sebetulnya berbeda, tapi nanti kita asumsikan sama. Sehingga nanti yang kecepatan itu nanti menentukan posisi ya, posisi sehingga nanti kita anggap kecepatannya sama gitu. Sehingga nanti sinyal yang terdeteksi itu hanya dasarnya waktu. Jadi kalau waktu sekian berarti jaraknya sekian. Kalau waktu sekian jaraknya sekian gitu.
Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian selain ada yang dinamakan dengan periode, ada frekuensi, ada juga yang dinamakan dengan wavelength, yaitu panjang gelombang ya. Panjang gelombang itu berarti panjang untuk satu gelombang. Kalau gelombang transversal berarti dari puncak ke puncak ya, atau apa namanya, satu atas satu bawah ini ya. Atau kalau di gelombang longitudinal atau compression wave itu berarti jarak dari satu rapatan ke rapatan berikutnya, rapatan, renggangan, rapatan. Nah, jarak itu yang dinamakan dengan nama wavelength atau panjang gelombang. Ini kalau seandainya kita menggunakan freezing time, jadi anggap aja kalau waktunya itu berhenti, maka gelombang itu bisa satu panjang gelombang itu bisa diukur dari jarak ya antar dua cycle atau dua puncak atau dua lembah ya. Ya itu bisa seperti itu. Saya kira udah sangat umum ya kalau dalam contoh ini ya satu panjang gelombang dari sini sampai sini ya. Nah, berarti nanti ada hubungan antara kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi ya. Nah, ada kecepatan itu. Nah, kalau di udara, kalau cahaya, karena kecepatannya konstan, sehingga panjang gelombang itu selalu berbanding terbalik dengan frekuensi. Karena C-nya konstan gitu. Tapi kalau untuk gelombang mekanik, karena kecepatannya itu tidak konstan, sehingga ada 3 variabel yang harus dihitung ketika kita mengkonversi, yaitu panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Gitu. Tapi kalau untuk frekuensi dan periode itu selalu berbanding terbalik. Secara sederhana kira-kira seperti itu. Ya kalau wavelength, kalau satuan dari wavelength itu berarti panjang ya. Kalau panjang itu pakai satuan panjang. Misalnya pakai milimeter atau meter atau kilometer. Nah kalau untuk clinical ultrasound, panjang gelombang itu satuannya milimeter ya. Ordernya dalam order milimeter ya. Satu panjang gelombang, satu rapatan ke satu renggangan. Itu kira-kira di sini. Nah, ini hubungan antara kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi. Ya, ini frekuensi ya. Ini lambang, kalau di Indonesia sering ditulis F. Kalau ini nu ya, bukan V ya. Ini nu. V itu yang ini ya. Ini sering dilambangkan dengan V, velocity atau kecepatan. Ini panjang gelombang, wavelength. Nah, ini frekuensi. Lambangnya kadang-kadang F atau nu ya, ini nu ya. Ini berbanding ya seperti ini ya. Jadi speed itu adalah wavelength dikali frekuensi. Nah, speednya ini kan berubah-ubah sebetulnya. Sehingga sehingga wavelength ini tidak otomatis, tidak secara langsung berbanding terbalik dengan frekuensi. Ada kesebandingan speed ini ya. Nah, kalau di cahaya dan C-nya sama, ya begitu kita tahu wavelength, otomatis kita tahu frekuensi. Kalau untuk gelombang mekanik enggak. Kita tahu wavelength-nya, belum tentu kita tahu frekuensinya. Untuk tahu frekuensi berarti kita harus tahu speed gitu ya. Karena speed-nya juga berbeda-beda. Kira-kira begitu ya. Meskipun nanti tadi kita udah bahas kalau untuk clinical ultrasound, nah biasanya diasumsikan speed-nya itu konstan ya. Tapi itu sebetulnya hanya asumsi ya. Ini sama ya. Eh Ini kalau kita bicara tentang, jadi ini satuannya kalau speed itu berarti distance per time, kalau panjang gelombang itu berarti distance per cycle, kalau frekuensi itu cycle per time ya. Ini misalnya satuannya milimeter per microsecond, ini milimeter per cycle, ini megahertz. Nanti saya kira kalau kita bisa disuruh menghitung berapa panjang gelombang untuk frekuensi 5 MHz di soft tissue. Ya, ini mudah sekali. Tapi memang kita harus harus tahu berapa kecepatan di soft tissue ya. Kalau kita nggak tahu kecepatan di soft tissue, ya kita nggak bisa. Nah ini kalau kecepatan di soft tissue yang sebagaimana kemarin kita bahas, kira-kira seperti ini ya.
1,54 mm per microsecond. Ini kira-kira kecepatan sound di soft tissue. Ya, sehingga nanti kita bisa hitung pakai rumus yang sederhana ini, kita bisa mendapatkan wavelength. Jadi kita bisa lihat untuk satu cycle itu butuh jarak atau posisi 0,31. Jadi apa namanya? Nah, ini nanti juga akan menentukan seberapa besar panjang gelombang yang kita gunakan. Jadi kalau gelombang panjang apa namanya? Frekuensi yang kita gunakan. Jadi kalau frekuensinya ini semakin besar, kalau frekuensi semakin besar, maka wavelength-nya akan semakin kecil ya. Sebetulnya kalau wavelength itu semakin kecil, resolusi spasialnya akan semakin bagus sebetulnya, semakin meningkat. Jadi secara umum kalau frekuensi kita naikkan, kemudian resolusi spasial itu akan meningkat, secara umum begitu ya. Tapi nanti terkait dengan masalah redaman. Jadi nanti kan ada selain ada kecepatan, ada redaman. Jadi ada redaman. Nah, redaman ini yang kita harus hati-hati. Kita harus milih frekuensi tertentu yang redamannya itu paling kecil gitu. Sehingga memang ada beberapa variabel yang itu harus betul-betul kita perhatikan ketika kita bicara tentang ultrasound ini ya. Sehingga di sini dikatakan jadi wavelength itu adalah function dari dua hal ya, yaitu apa namanya? Sound source dan medium. Jadi kalau kecepatan itu hanya fungsi medium, frekuensi itu fungsi sumber, periode fungsi sumber. Nah, kalau wavelength ini fungsi dua, yaitu source dan medium. Kira-kira begitu. Nah, itu kalau seandainya gelombangnya itu jalan terus. Terus bagaimana kalau gelombangnya itu tidak jalan terus, tapi nyala mati, nyala mati, nyala mati. Nah, itu namanya pulsa ya, pulse sound. Ya, kalau kita bicara di teknologi, itu memang lebih banyak dia itu pulsa ya. Jadi not continuous, tadi dia bentuknya itu on off on off on off itu. Kalau kita seperti saya ini, kalau saya ngomong kan ada saatnya ngomong A. Nah, ada saatnya berhenti mendengar ya. Jadi ketika piezo elektrik itu dikenai tegangan, dia menghasilkan pressure, menghasilkan tekanan, akhirnya menghasilkan gelombang. Nah, itu speak ya, dia bicara dalam waktu yang sangat kecil. Setelah itu dia mati. Ketika dia mati, dia mendengar. Jadi transducer itu bisa menghasilkan sound dalam durasi yang sangat pendek, atau ketika dia mendengar, dia menerima pantulan echo dalam waktu yang juga dalam waktu yang tergantung kita ngaturnya ya. Jadi dia sedikit bicara, banyak mendengar ya, gitu. Dan memang mestinya begitu ya. Ini filosofinya begitu. Sedikit bicara, banyak mendengar. Jadi bicara hanya sekian milidetik, tapi mendengarnya bisa lebih banyak gitu. Karena dia akan menerima pantulan dari berbagai macam posisi nanti. Ya. Jadi yang namanya pulsa nanti maka nanti ada yang dinamakan besaran lainnya ya kalau kita bicara pulsa ya. Ya contoh ini ya. Jadi ada sound, ada waktu silent, ada waktu diam, ada waktu bersuara gitu. Jadi dia itu short sound transmission, jadi dia pulsanya ada gelombangnya itu pendek sekali, tapi lebih banyak diam, silentnya lebih banyak diam. Nah, ketika dia diam, dia dalam rangka untuk menerima echo, menerima pantulan tadi itu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada ini ya, kira-kira pulsa itu biasanya dia short sound transmission dan dia long silent period ya, atau juga dinamakan dengan nama dead time. Jadi waktu mati, waktu diam, waktu silent itu panjang biasanya. Nah, waktu silent inilah digunakan untuk menangkap pantulan dari perbatasan antar jaringan. Kira-kira begitu. Ya, ini contoh ya.
Ya, ini juga sama ya, ringing telepon ini juga sama ya. Jadi ada saatnya dia on, ada saatnya dia off. On ketika kita pakai ngomong, off ketika kita menerima suara gitu. Contoh yang lain. Apakah di sini ada beberapa parameter. Jadi kalau untuk suara secara umum parameternya ada frekuensi, ada periode, ada wavelength, ada propagation speed, ada lagi sebetulnya amplitude ya, amplitude. Bisa nggak buka di ada? Ya nanti kapan. Kemudian kalau untuk pulsa, nah pulsa ini ada beberapa parameter yang lain. Yang pertama ada yang dinamakan dengan nama repetition frekuensi. Jadi frekuensi pengulangan. Ada yang namanya repetition period, yaitu periode pengulangan. Ada pulse duration, ada durasi pulsa. Ada duty factor, faktor duty, faktor tugas ya. Ada spatial pulse length, ada cycle per pulse ya dan lain-lain. Jadi ada parameter suara, ada parameter pulsa ya tadi ya. Jadi kalau pulsa itu di sini, ini daerah pulsa. Jadi ini daerah sound, ini daerah silent. Nah, ini berarti nanti jarak ini ke sini. Nah, itu nanti ada berbagai macam parameter lain ya. Nanti kita akan coba lihat ya. Nah, ada yang ini ya, ada pulse repetition frekuensi. Jadi banyaknya pengulangan. Jadi frekuensi pengulangan. Jadi ini bukan frekuensi gelombang, tapi ini frekuensi pengulangan. Maka kita kalau nyebut frekuensi hati-hati. Ini yang dimaksud frekuensi suara atau frekuensi pengulangan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau untuk frekuensi pengulangan tentu dia lebih kecil ya dari frekuensi suara. Nah, jadi karena ada suara, nanti kita tunggu waktu tertentu, waktu silent, setelah itu baru kita nyala lagi. Kita tunggu lagi, nanti nyala lagi gitu ya. Jadi dia tuh number of sound pulse per unit time. Jadi jumlah pulsa untuk satuan waktu. Ini dinamakan dengan nama repetition frekuensi. Jadi ya, ini nggak boleh kita pisah ya. Jadi ini ya, pulse repetition ini dia nggak boleh kita ngomongnya hanya frekuensi aja, karena nanti beda ya. Antara frekuensi saja dengan pulse repetition frekuensi, ini dua hal yang berbeda. Jadi, atau dengan kata lain, dia itu jumlah number of times ultrasound beam turn on and off per unit time ya. Dan dia ini independent of sound frequency ya. Jadi repetition frekuensi ini nggak bergantung pada sound frekuensi ya. Nah, maka repetisinya bisa banyak meskipun sound frekuensinya kecil dan seterusnya ya. Dan dia ditentukan oleh source ya. Nah, dan ini nanti ketika kita membuat repetition frekuensi ini memang ditentukan secara teknis, nanti ditentukan oleh oleh kita itu mau mendeteksi jaringan sampai sejauh mana ya. Harus tebal apa. Kalau seandainya kita itu mendeteksi jaringan yang cukup tebal, maka frekuensinya harus kita turunin. Tapi kalau kita mendeteksi jaringan yang tipis dan kita ingin pengulangan, kita ingin punya dapat citra yang cepat, ya berarti frekuensinya harus kita naikin gitu. Jadi dia ditentukan oleh source di situ ya. Nah, ini kalau untuk frekuensi repetition, untuk biasanya itu antara 1 sampai 10.000 kHz. Nah, bisa kita lihat tadi ya, dengan frekuensi sound, itu antara 1 sampai 10 MHz. Jadi kira-kira 1/1000-nya ya, untuk repetition frekuensi ini. Nah, kemudian kalau periode berarti kebalikannya ya. Kalau periode itu berarti time from beginning of one pulse until beginning of next ya. Jadi waktu yang dibutuhkan dari awal pulsa sampai pulsa berikutnya. Ini dinamakan dengan nama pulse repetition period di sini. Jadi ada repetition frekuensi, ada repetition period ya. Jadi
waktu dari awal pulsa yang pertama ke awal dari pulsa berikutnya. Nah, ini dinamakan dengan nama pulse repetition period. Nah, kalau disingkat biasanya kalau pulse repetition period itu PRP ya. Kalau pulse repetition frequency itu RPF. Ya, ini tadi rumusnya tetap sama ya. Jadi PRF sama dengan seper PRP. Jadi pulse repetition frequency adalah seper pulse repetition period di sini. Nah, dan kedua-duanya pulse repetition period dan pulse repetition frequency ini ditentukan oleh source ya, source. Dan ini nanti ketika kita mendesain itu harus disesuaikan memang dengan kegunaan klinis tentu saja ya. Oke. Nah, ini tadi diulangi lagi ya. Jadi PRF atau PRP dia independen dengan sound frekuensi ataupun sound period. Jadi nggak bergantung pada sound itu sendiri. Tapi tadi dikatakan kalau untuk frekuensi umumnya 1/1000-nya ya umumnya. Jadi kalau untuk frekuensi suara itu 1 sampai 10 MHz. Kemudian kalau repetition periodnya, repetition frekuensi atau PRF-nya itu kira-kira antara 1 sampai 1 kilo sampai 10 kilohertz biasanya begitu. Nah, ini contoh ya. Ini contoh berarti antara atas dan bawah. Ini contoh, ini frekuensinya sama, frekuensi gelombangnya sama. Gelombang ini, gelombang ini, gelombang ini, gelombang ini. Jadi ini memiliki frekuensi yang sama, 4 gelombang ini. Kemudian gelombang ini dan gelombang ini adalah di atas ini ada 2 pulsa, di bawah ada 2 pulsa. Nah, 2 pulsa ini masing-masing memiliki frekuensi gelombang yang sama, tapi memiliki frekuensi repetisi atau PRF yang berbeda. Ya, yang ini frekuensinya lebih tinggi, yang ini frekuensinya lebih rendah ya. Atau waktu pulse repetition period ini lebih lama, yang ini lebih cepat gitu. Jadi ini lebih banyak pulsa, ini lebih sedikit pulsa. Jadi atau dengan kata lain, ini PRF-nya lebih banyak, ini PRF-nya lebih sedikit gitu. Jadi jangan kacau ya, jangan bingung, jangan confuse ya, karena ini sebetulnya dua hal yang berbeda. Nah, kalau yang ini, kalau atas dengan bawah, kalau yang atas dengan paling bawah, ini dari sisi PRF-nya ini sama, termasuk P-nya, periodenya sama. Jadi jarak dari sini ke sini, jarak dari sini ke sini sama. Ya, tapi dia dengan pulsanya berarti sama. Jadi frekuensi pulsanya sama, cuma frekuensi gelombangnya yang beda. Kalau yang ini frekuensi rendah, kalau yang ini frekuensi tinggi. Ya. Jadi jangan kacau ya, jangan kacau. Jadi ini dan ini frekuensi gelombangnya sama, tapi PRF-nya beda. Kalau ini dengan ini, PRF-nya sama, tapi frekuensi gelombangnya yang beda gitu. Oke. Nah, kemudian selain ada PRF, ada PRT, ada PRP, ada juga yang dinamakan dengan nama pulse duration. Jadi waktu untuk satu pulsa. Satu pulsa itu berapa detik? Nah, ini ya. Ini adalah waktu dari awal pulsa sampai akhir pulsa. Untuk satu pulsa ya. Dari awal sampai akhir untuk satu pulsa. Nah, itu dinamakan dengan nama pulse duration. Jadi durasi pulsa. Dan durasi pulsa ini independent of duration silent. Jadi ini kalau ini duration silent ya, tergantung ini nggak bergantung ya, nggak bergantung. Kira-kira begitu. Nah, ini kalau ini berarti jarak dari satu sini ke sini, waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang namanya periode. Nah, kalau waktu yang dibutuhkan untuk satu pulsa namanya pulse duration ya, beda ya. Jadi antara period
antara pulse duration, kemudian ada apa namanya tadi ada apa namanya pulse period. Nah, itu tiga hal yang berbeda. Jadi ada periode, ada repetition period, ada pulse duration. Nah, ini kita jangan bingung, ini sama-sama waktu. Tapi maksudnya ini beda semuanya, tiga-tiganya beda ya. Ada period, ada pulse period, ada pulse duration. Nah, kalau pulse period itu adalah waktu untuk dari satu pulsa ke pulsa berikutnya. Kalau period itu hanya waktu untuk satu gelombang. Kalau pulse duration itu adalah waktu untuk satu pulsa gitu. Jadi jangan kacau ya, jangan bingung gitu. Nah, ini contoh dia itu ini ada katakan aja ada dua pulsa ya. Jadi ada gelombang dengan dua pulsa dengan dua pulsa. Nah, ini dengan periodnya sama, kemudian dengan repetition period yang juga sama, tapi dengan pulse duration yang berbeda. Kalau ini lebih lama, karena lebih panjang ya, ini lebih singkat. Jadi frekuensinya sama, pulse repetition frekuensinya sama, berarti tapi pulse duration-nya berbeda. Jadi jangan kacau ya dengan istilah-istilah itu. Jadi ada tiga waktu di sini. Jadi ada period, ada pulse repetition period, dan ada pulse duration. Nah, ini pulse duration dikontrol oleh sumber ya, oleh sumber pulse duration ini ya. Tergantung sumbernya, kita mau seberapa ngasih pulsa itu seberapa lama. Dan jarak antar pulsa seberapa lama, tergantung dari source. Tentu nanti disesuaikan dengan apa namanya kepentingan klinis nanti ya. Nah, kemudian selain itu semuanya, nanti ada yang dinamakan dengan nama duty factor ya, faktor tugas itu ya. Apa itu duty factor? Duty factor itu adalah pulse duration dibagi dengan pulse repetition period. Nah, ini dia disebut dengan nama duty factor ya. Kalau misalnya pulse periodnya panjang dan pulse duration-nya itu pendek, ini berarti duty faktornya kecil. Nah, kalau seandainya pulse duration-nya panjang, nah berarti nanti dia duty faktornya berarti apa namanya? Duty faktornya berarti kecil. Nah, kalau duty faktornya kecil, maka waktu mendengar, waktu untuk mendeteksi pantulan itu menjadi singkat. Jadi kita nggak punya cukup waktu. Maka memang nanti maka yang bagus, ya, memang tergantung aplikasi klinis, tapi yang bagus duty faktornya itu agak tinggi ya, sehingga kita punya waktu mendengar yang cukup lama untuk mendeteksi echo tadi itu. Ya, ini misalnya ada orang ngomong ini, hey gitu ya. Kalau ini antara H, E, dan Y, ini apa namanya? Ini spasial pulse length. Kalau ini berdekatan ya, gitu. Jadi spasial nanti selain ada itu ada yang dinamakan dengan nama ini spasial pulse length. Jadi panjang pulsa secara spasial ya. Ya, itu. Jadi kalau misalnya H itu ada frekuensi, E itu ada frekuensi, Y itu ada frekuensinya. Kemudian kalau kita ngomong bisa cepat, bisa lambat, bisa he gitu ya. Ada yang ini berarti spatial pulse length. Kalau yang cepat ini berarti SPL-nya pendek, ini SPL-nya panjang gitu. Jadi ibaratnya kalau ngomong itu ada yang ngomongnya cepat, ada yang ngomongnya lambat. Sama-sama ngomong dengan frekuensi yang sama, tapi ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau yang cepat berarti itu SPL-nya apa namanya pendek. Kalau ngomongnya pelan, itu berarti SPL-nya panjang gitu. Nah, itu istilah-istilah yang perlu kita pahami ya. Nanti contoh-contoh yang lain bisa kita lihat di sini ya. Nah, nah kalau spasial pulse length ini bergantung pada source dan medium ya. Bergantung pada source dan medium. Jadi
Nah, kalau orang itu ngomongnya cepet, ya bisa aja ya. Ngomongnya cepet ya. Ada yang ngomongnya kayak orang kan beda-beda ya. Ada yang ngomongnya cepet, ada yang ngomongnya lambat. Itu berarti SPL-nya beda-beda di sini. Nah, ini apa namanya SPL ini kalau secara rumus itu berarti dia itu jumlah cycle per pulse dikalikan dengan wavelength ya. Wavelength sendiri itu ada speed dibagi dengan frekuensi. Maka spatial pulse length itu apa namanya jumlah cycle per pulse dia akan naik jika spatial pulse length itu dia ikut naik ya, kira-kira begitu. Jadi kalau ngomongnya cepat ya berarti cycle-nya udah cepet gitu ya, kira-kira begitu. Nah, ini spatial pulse length SPL itu menentukan resolusi spasial nanti itu. Jadi cepat tidaknya ngomongnya itu ya. Ya, tergantung nanti akan menentukan axial resolution itu. Dan ini penting ini kalau kita udah bicara tentang axial. Jadi nanti ada axial, ada resolusi secara spasial itu ada yang ke arah rambat, ya, axial resolution namanya. Ada yang tegak lurus, ya, ada yang tegak lurus. Ya, itu nanti kalau di USG itu spasialnya akan berbeda, frekuensi spasialnya akan berbeda, resolusinya akan berbeda. Seperti di CT itu juga begitu ya, CT scan itu ada frekuensi ke arah radial, ada frekuensi ke arah apa namanya tuh radial itu berarti yang ke arah keluar, ada yang ke arah melingkar, Nah, frekuensi yang ke arah melingkar ya, nah, itu lebih tinggi gitu, lebih tinggi. Makanya nanti frekuensi itu juga tergantung kita itu mau lihat frekuensi yang ke arah mana gitu. Kira-kira itu juga menentukan ya. Nah, kemudian di dalam ultrasound itu ada juga yang dinamakan dengan nama akustik impedansi akustik ya. Apa itu impedansi akustik? Itu adalah density dikalikan dengan propagation of speed, jadi kecepatan rambatan gelombang. Itu dinamakan dengan nama akustik ya, density dikalikan dengan kecepatan. Memang secara umum kecepatan gelombang itu akan lebih tinggi ketika density juga akan meningkat ya. Makanya impedansi itu akan meningkat jika density meningkat. Ya, density meningkat dia akan meningkat. Terus stiffness, kekakuan juga sama. Ketika materi itu semakin kaku, kecepatannya juga akan meningkat. Ya, makanya gelombang suara ketika dia itu merambat di padatan itu lebih cepat daripada merambat di udara. Jadi contoh kayak begini. Misalnya ada tiang telepon ya, kan ada tiang listrik, ada tiang kabel telepon. Di tiang kabel telepon itu kalau seandainya kita ada dua orang, yang satu telinganya ditempelin di tiang satu, yang satu lagi di tiang lainnya. Kemudian setelah itu kita itu punya batu itu kita pukulkan ke tiang. Itu telinga kita itu akan mendengar lebih cepat melalui tiang daripada yang telinga satu yang lewat udara gitu ya. Karena kecepatan udara melalui zat padat itu lebih cepat daripada melalui udara. Tapi hati-hati, kalau kita ngomong di zat padat, itu biasanya omongan kita, gelombang itu nggak masuk zat padat, tapi mantul ya. Sehingga nanti begini, jadi nanti yang akan dideteksi oleh ultrasound itu adalah perbedaan akustik impedans. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau perbedaan dua objek dengan impedansi yang berbeda, maka pantulannya akan beda-beda gitu. Nah, kalau misalnya dari udara ke udara dia nggak mantul. Dari padatan ke padatan dia nggak mantul. Tapi ketika melalui impedansi yang berbeda, udara ke padatan atau padatan ke udara, itu pantulannya akan sangat tinggi gitu ya. Jadi akustik impedan ini independent of frekuensi. Tapi dia sangat ditentukan oleh oleh materi ya, oleh density, stiffness dan propagation of speed ini ya. Ya, itu dinamakan dengan nama akustik impedance di situ. Nah, kenapa akustik impedan ini penting? Ya tadi
Karena akustik impedan ini nanti akan menentukan fraksi intensity yang akan dipantulkan. Sehingga akan menentukan istilahnya itu menentukan amplitude-nya, amplitudonya. Sehingga nanti kalau misalnya dari udara ke tulang, itu pantulannya akan tinggi. Gitu ya. Sehingga nanti kita bisa menentukan, oh ini tulang, oh ini soft tissue, itu dari mana? Yaitu dari, makanya kalau dari tulang ke tulang nggak kelihatan. Tapi kalau dari udara ke tulang kelihatan sekali. Sehingga memang USG ini sebetulnya menggambarkan batas antar objek nanti itu. Jadi makanya citranya nggak sebagus citra CT ya. Dia menggambarkan perbedaan antar objek gitu. Nah itu atau istilahnya perbedaan impedansi, istilah lainnya begitu ya. Nah kira-kira begitu ya. Nah, ini tentang beberapa properties dan beberapa parameter dari USG kira-kira begitu. Ini saya mohon maaf karena kebetulan saya mau ada kegiatan yang lain. Mungkin kita nggak usah diskusi dulu ya. Nanti diskusinya kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Saya kira itu ya pertemuan kita pada siang ini ya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.